sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 15 Mei 2020 ya, kita bisa bertemu lagi di acara yang sama, yaitu live streaming presentasi bisnis dari PT BES. Terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah stay dari tadi, dari awal ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ada Saiful Ghifari hadir, Rusdi Mulya, kemudian Oki Nur Setiawan, Abdul Said dari Klaten, kemudian BES Amazing System Official Makassar, kemudian Amir Jawahir, Bapak Amir, Abdul Said Klaten, Atot Pramono, kemudian Pak Rusdi Mulya, Topan Pranata, Nabila Nur Saidah, Cimahi, Abdul Said Klaten, Ira Queen, Padang, kemudian Panji Vianisti, Sragen, RLI Official, Sinau Petani Keren, ya, Mas Wan, Toto Soeharto, Asdar Anas, Abdul Qadar, dan lain sebagainya ya. Terima kasih buat yang sudah stay lebih awal ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat mitra-mitra juga yang hari ini mungkin sudah menghadirkan teman-temannya, mungkin lagi nonton bareng atau mungkin lagi sharing ya linknya kepada teman-temannya juga. Buat teman-teman yang baru melihat live streaming ini juga, saya ucapkan terima kasih ya, selamat bergabung. Jangan lupa sebelum lanjut lebih jauh ya, di subscribe dulu, di like dulu ya, silahkan juga berkomentar. Terima kasih ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, saya akan masuk ke dalam materinya ya, materi yang seperti biasa kita akan sampaikan, yaitu bagaimana kita mendapatkan solusi bebas riba dari PT BES ini ya. Kita akan masuk ke materinya, solusi bebas riba bersama PT BES. Oke kawan-kawan, siapa yang masih memiliki beban riba ya, atau tanggungan riba ya, siapapun itu yang masih memiliki tanggungan riba, yang terpenting yang pertama adalah kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan dosa ya, kesalahan dengan kita memiliki namanya riba. Kenapa ya? Riba itu sendiri di semua agama ya itu dilarang ya. Kita bermain riba di semua agama itu dilarang. Jadi kawan-kawan, kalau di dalam agama Islam ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada banyak riwayat hadisnya. Kurang lebihnya adalah bahwa riba itu ya, dosanya itu lebih besar daripada zina. Ya. Riba itu dosanya lebih besar daripada zina dengan ibu kandung sendiri. Riba itu dosanya lebih besar 39 kali lipat ya daripada berzina dengan ibu kandung. Kurang lebih isi dari hadisnya seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan ya. Artinya kawan-kawan, riba ini bukan hal yang bukanlah sebuah solusi yang bagus buat kita gunakan ya. Meskipun kita pengen memiliki impian-impian kita lebih cepat, tapi kalau kita menggunakan solusi riba, ini adalah satu cara yang tidak disukai oleh umat beragama, satu cara yang tidak disukai oleh Rasulullah, satu cara yang tidak disukai oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Di sini kita yuk saling ingat mengingatkan gimana caranya kita cari solusi lain supaya impian kita tercapai, tapi kita juga bisa terbebas dari riba. Bahkan kita bersama-sama mendakwahkan anti riba. Ya, seperti semboyan ya daripada PT BES ini, yaitu go berkah no riba. Ya. Itu kan kawan. Nah, oke, sekarang intinya kita pengen mendapatkan impian-impian kita. Ya, orang itu pasti punya namanya impian. Ya, punya impian-impian yang pengen dicapai. Setiap orang punya itu impian. Dia pengen punya rumah, ya, yang lumayan bagus gitu ya, yang layak. Misalnya harganya 1 miliar. Kemudian dia pengen punya kendaraan pribadi, ya, punya motor, punya mobil, begitu ya. Kemudian dia pengen kuliah di perguruan tinggi, pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, itu juga pakai biaya. Dia pengen menikah, membuat pesta pernikahan, itu juga butuh biaya. Kemudian dia pengen umroh, pengen haji, itu juga butuh biaya. Dan masih banyak impian-impian yang lainnya, yang itu adalah hal yang wajar, ya, kalau kita hidup di dunia ini, karena kita memang boleh, ya, boleh kita ini menginginkan apapun juga, ya, asalkan dengan cara-cara yang baik. Nah, sekarang kan kawan, sudahkah impian-impian itu terwujud? Sudahkah kita mewujudkannya selama kita sudah berikhtiar selama ini? Mungkin kita sudah bekerja, ya. Ada yang baru bekerja 5 tahun. Ya, ada yang bekerja 10 tahun, ada yang bekerja 20 tahun, atau bahkan ada yang sudah bekerja sampai 30 tahun. Ya. Apakah sudah terwujud impian-impian kita? Nah, kalau belum terwujud juga, mari kita hari ini belajar dengan leader-leader kita yang sudah sukses. Bagaimana para leader di PT BES itu hanya dalam waktu 1-2 tahun impian-impian mereka bisa terwujud. Nah, paradigma umumnya orang, memang kalau kita pengen mewujudkan impian, tentunya kita harus berikhtiar dengan bekerja. Ya, seperti diagram yang ada di depan kita ya. Kita bekerja, kemudian kita gajian atau dapat penghasilan, kemudian untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ada sisanya kita tabungin untuk impian kita. Kalau ada sisanya, ya. Kalau nggak ada sisanya bagaimana? Ya, nah ini adalah paradigma umum. Artinya hari-hari kita bekerja. Anggap saja kalau yang gajiannya bulanan ya, berarti kita sebulan bekerja nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Kemudian kita setelah 1 bulan tanggal 1-nya gajian ya, buat kebutuhan kita hari-hari, makan, minum, ya, pembayaran sekolah dan sebagainya. Nah, dipakai untuk kebutuhan tuh. Kalau ada sisanya ditabungin, betul nggak? Misalnya sisanya 1 juta, ya kita tabungin supaya nanti bisa untuk rencana untuk impian kita yang belum tercapai. Kalau tabungannya bisa 3 juta, ya ditabungin juga 3 juta. Nah, tapi kalau tabungannya kecil, ya susah impian kita tercapai, betul nggak? Itu problemnya. Problemnya adalah ya tidak semua orang punya penghasilan yang langsung besar. Maka kalau kita misalnya bisa konsisten nabung 1 juta, maka 50 tahun itu kita bisa punya tabungan 600 juta. Kalau kita konsisten 3 juta nabungnya, maka 50 tahun bisa punya 1,8 juta. Pertanyaannya adalah, apa benar kita itu bisa konsisten nabung 1 juta terus tiap bulan selama 50 tahun? Atau nabungnya 3 juta terus selama 50 tahun? Atau kalau kita lagi kebutuhan mendadak nggak kita ambil, nggak kita pakai? Atau mungkin kalau kita mau lebaran nggak kita ambil, nggak kita pakai? Nah, inilah sebabnya kenapa logika menabung ini menjadi tidak relevan, menjadi tidak cocok. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat sekitar kita itu tidak bisa nabung ditunggu sampai 50 tahun. Kalaupun ada yang bisa, alhamdulillah, betul nggak? Nah, tapi ya teman-teman pasti sudah bisa menilai sendiri bahwa paradigma umum ini itu tidak akan pernah nyampe finish. Kita hanya berputar terus ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 kerja, kemudian gajian, habis kerja lagi ya sebulan. Bulan kedua begitu lagi, bulan ketiga begitu lagi, 1 tahun kemudian tetap aja begitu. 5 tahun kemudian tetap aja begitu. Habis gajian habis, kerja lagi. 10 tahun kemudian habis gajian tetap habis, kerja lagi. Inilah yang disebut paradigma umum, di mana kita hanya melakukan rutinitas yang mana impian-impian kita itu tidak tercapai. Itu kan kawan ya. Nah, pertanyaannya saya mau tanya nih pada kawan-kawan yang hadir ya.
Apakah teman-teman mau seumur hidup bekerja terus-menerus sampai mati, sedangkan impiannya juga tidak tercapai? Mau, Pak? Kan itu niatnya ibadah. Alhamdulillah, betul sekali. Kalau kita niatkan ibadah, insya Allah kita semuanya niatkan ibadah. Tapi impiannya tidak tercapai. Ya, karena tema kali ini kita pengen mewujudkan impian. Maka tentunya kita harus belajar dong bagaimana caranya kita ibadah, ikhtiar, tapi impiannya juga tercapai. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita belajar dengan cara orang-orang yang sukses. Orang yang sukses itu dia bekerja. Ini ada pola, paradigma sukses namanya. Dia bekerja, kemudian dia gajian buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian dia ini kalau pengen mewujudkan impiannya, dia bukan dari tabungan. Tapi dari mana? Dari aset atau dari mesin uang yang sudah dia bangun selama beberapa tahun. Sehingga apa? Meskipun nanti dia tidak bekerja, dia nggak dapat gaji lagi misalnya, atau mungkin dia sedang tidak bekerja karena lagi jalan-jalan, atau dia sedang tidak bekerja karena lagi acara bakti sosial, atau dia sedang tidak bekerja karena lagi sibuk bersama keluarga, dia tetap punya penghasilan karena dia tidak membatalkan fisik terus-menerus seperti yang di paradigma umum tadi. Tapi dia tetap punya penghasilan terus, ya. Bahkan penghasilannya lebih besar dan makin besar. Gimana caranya? Punya aset apa nih, Pak? Kok bisa enak seperti itu? Yuk coba kita lihat contoh di sekeliling kita aja lah. Orang-orang kaya di sekitar kita itu asetnya apa sih? Ya, kalau kita lihat pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mungkin terkenal namanya, dia punya perusahaan namanya korporasi, perusahaan bersistem. Dia punya PT ABCD gitu ya misalnya. Kemudian dia punya kantor yang sangat besar, punya gudang, ya, punya pabrik. Dia punya ribuan karyawan, ya. Saat dia pergi jalan-jalan, dia punya direksi manajemen yang mengatur perusahaan dia. Meskipun dia jalan-jalan, dia tetap punya penghasilan. Betul nggak? Itu contoh, dia punya aset atau mesin uang berupa perusahaan bersistem. Ini modalnya triliunan, ya, bahkan puluhan triliun. Nah, yang kedua, ada orang-orang kaya yang juga punya aset yang sangat bagus. Ya, beda dengan yang pertama. Ini asetnya lebih simpel karena pengurusannya lebih simpel dibanding yang pertama. Modalnya juga nggak terlalu besar. Ya paling 1 miliar lah, miliaran lah. Kalau yang tadi kan triliunan. Dia punya franchise, McD, KFC, Alfamart, Indomart misalnya dan sebagainya lah. Franchise-franchise yang terkenal yang mana dia bisa dapat penghasilan terus-menerus padahal dia nggak jualan di dalam toko itu. Dia nggak ikut bikin gorengan ayam, dia nggak ikut ngelayanin orang jualan, tapi dia pemilik franchise. Sehingga meskipun dia mau kemana pun, dia mau jalan-jalan, ya, dia sedang sakit atau sedang apapun, dia tetap punya penghasilan. Berupa apa? Franchise. Itu contoh aset yang bagus. Nah, di sini nanti Anda bisa belajar lagi bagaimana cara memilih franchise yang bagus. Tapi di sini modalnya masih besar ya, karena masih miliaran. Ada lagi aset-aset yang berupa properti. Ya, orang punya modal, ya, dia buat bangunan. Berupa misalnya hotel, apartemen misalnya, atau perumahan, atau ruko-ruko, dia sewakan. Tiap bulan dia bisa dapat uang sewa. Atau mungkin tiap tahun kalau sewanya tahunan. 1 tahun 1 rukonya 50 juta. Dia punya 20 ruko. Ya, kali 50 juta. Ya, berapa kira-kira? 20 ruko kali 50 juta. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, kalau yang kecil-kecil, yang agak kecil, ya contohnya punya kos-kosan atau punya kontrakan lah. Kalau Anda misalnya punya kos-kosan, satu kamar kos-kosannya gampangnya 1 juta. Ya, setiap yang ngekos bayar 1 juta. Anda punya 10 kamar, berarti Anda tiap bulan udah dapat 10 juta. Ya, kerjanya cuma cari orang yang mau ngekos aja, betul nggak? Nah, Anda udah dapat 10 juta tuh. Meskipun Anda duduk di rumah tiap hari, Anda setiap bulan tuh dapat 10 juta. Coba Anda bandingkan dengan kita yang masih kerja berangkat pagi pulang petang, capek, kehujanan, kepanasan, betul nggak? Ketilang, macam-macam lah, ya. Berangkat pagi pulang petang, pegel pantat, ya, pegel pinggang, pusing-pusing, gitu kan? Pening, pingsan. Gajinya 1,5, 2,5, 3,5, 5,5. Orang yang duduk aja dapat 10 juta, 20 juta. Gitu. Apa sih bedanya? Ya bedanya
orang di paradigma umum dan orang di paradigma sukses. Kalau orang di paradigma sukses, aset itu menghasilkan uang untuk dia. Tapi kalau orang di paradigma umum, dia yang kerja cari uang. Mau pilih mana nih? Kita kerja terus nyari uang, ngejar-ngejar uang, atau uang yang akan ngejar-ngejar kita? Nah, pilihannya ada di kawan-kawan. Tapi Mas Nur, ini kan kalau kita mau bangun aset seperti ini modalnya besar. Betul. Problemnya adalah modal besar. Kalau namanya modal besar itu resiko besar, betul nggak? Ya Anda mau bikin perusahaan, modalnya gede, ya risikonya pasti gede. Ya kalau ada apa-apa di perusahaannya, terjadi problem, pasti risiko besar, bisa bangkrut. Ya, butuh sarana keahlian khusus. Ya, pengalaman juga harus punya. Gak mungkin orang bangun perusahaan besar gak punya pengalaman apa-apa, ya kan? Yang ada ya langsung bangkrut, betul nggak? Dan untuk sukses juga nggak instan, butuh waktu. Nah, bagaimana dong kalau kita yang nggak punya modal yang besar? Nah, oke, nanti kita akan bahas itu. Pertanyaan sekarang adalah gini, teman-teman sudah punya aset belum? Sudah punya mesin uang apa belum? Ya. Nah, kalau belum punya, ya kalau sudah punya berarti alhamdulillah, tinggal ditambah lagi asetnya. Ya. Kalau belum punya, ya berarti kita cari solusi. Mohon maaf ya, ini di sebelah saya kenapa ada ketok-ketok lagi? Ada suara ketok-ketok lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya, no problem. Bagaimana caranya kalau kita pengen bangun aset dengan omset yang besar, dengan cepat pengennya hasilnya, tapi modalnya nggak ada gitu, atau modalnya itu kecil Pak, gimana dong? Nah, ini ada satu solusi kawan-kawan. Bagi yang mau ya, syaratnya yang pertama, punya impian mau sukses. Ya, punya impian pengen punya rumah bagus, pengen punya impian pengen punya mobil bagus, punya impian pengen umroh haji, punya impian pengen bahagiain banyak orang. Nah, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Anda mau usaha, mau ikhtiar, mau belajar. Gimana caranya? Yaitu Anda belajar namanya membangun aset. Di sini kita kasih solusi. Bisnis dengan cara membangun sistem yang sudah ada sistem asetnya, supaya kita tidak kerja fisik terus-menerus. Begitu caranya. Itu yang kedua. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita akan belajar bersama PT BES. PT BES ini ngasih solusi. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ngasih solusi. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Nah, bisnis direct selling ini kita bisa membangun aset. Kita bisa punya omset besar. Ya, dalam waktu yang lebih cepat, nggak lama, 1 tahun 2 tahun kita udah punya rumah cash, punya mobil cash, ya, itu kita bisa punya. Udah ada Pak contohnya, banyak contohnya. Nanti di akhir presentasi saya kasih contoh orang-orang yang sudah sukses, gitu ya. Apa sih keuntungannya bisnis direct selling ini? Ya saya jelaskan nanti. Yang penting teman-teman tahu dulu apa itu direct selling. Direct selling ini adalah sebuah bisnis, ya, sebuah sistem, ya bukan bisnis, sebuah sistem penjualan atau penjualan langsung. Kalau teman-teman mau cek, bisa cek di Google, ya, berdasarkan peraturan ya Menteri Perdagangan, ya, Departemen atau Peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008 dan nomor 70 tahun 2019. Di sana dijelaskan apa itu direct selling, apa itu bisnis penjualan langsung. Bisnis penjualan langsung adalah sebuah sistem penjualan barang. Ingat, sebuah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Maksudnya begini, direct selling ini adalah sebuah sistem penjualan yang mana ya sistemnya itu khusus, hanya dijual oleh distributor tunggal dan oleh agen penjual langsung. Jadi nggak dijual di tempat-tempat umum yang sudah kita tahu, ya, di toko-toko retail tuh nggak ada. Dijualnya khusus, lewat cara khusus, namanya sistem penjualan langsung. Nah, kenapa bisnis direct selling atau bisnis penjualan langsung ini bisa bisa membuat solusi buat kita gitu ya? Ya karena modalnya pertama kecil, tidak ada resiko. Ya kalau modalnya kecil nggak ada resiko. Kalau modalnya itu gede, ya pasti ada resikonya gitu ya. Kemudian cepat balik modal. Ibarat kita modal nih, itu bisa cepat balik modal dalam hitungan hari. Ya, dalam hitungan hari sudah bisa balik modal. Kemudian tanpa syarat.
tidak diskriminatif. Maksudnya gimana? Semua orang itu bisa jalanin usaha ini. Bukan hanya orang yang punya modal. Yang punya modal mah udah pasti bisa. Tapi semua orang bisa. Ya meskipun kita ibaratnya nggak lulus sekolah, nggak punya ijazah, kita ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, tua, muda, semuanya bisa. Ya, asal yang mau aja. Asal yang mau aja. Jadi di sini nggak ada namanya persyaratan yang harus lulus ini, harus punya ijazah S1, S2, S3, itu nggak ada. Itulah kenapa usaha ini bisa masuk ke masyarakat secara umum. Karena ya ini bebas buat siapapun yang mau ngambil peluangnya. Beda sama pekerjaan yang dibatasi oleh misalnya persyaratan-persyaratan, ya, keterampilan-keterampilan khusus. Ya, kalau di sini ini bebas. Kenapa? Di bisnis penjualan langsung justru kalau Anda sudah masuk ke dalamnya, Anda akan diajarin caranya, akan di-training caranya, akan dikasih ilmunya. Jadi masuk dikasih ilmu, begitu ya. Nah, waktu untuk melaksanakannya bebas, tempat fleksibel juga. Beda kalau kita misalnya bisnis di luar sana, kita misalnya bikin perusahaan atau bikin bisnis lah, sewa ruko, kan waktu tempatnya harus khusus ya. Kalau waktunya juga harus ada khusus. Kalau ini bebas, ya kita sambil jadi misalnya kita karyawan di luar jam kerja kita bisa luangkan waktu. Jadi waktunya menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Kemudian keuntungannya apa? Di sini ada namanya daya ungkit, kawan-kawan. Daya ungkitnya itu luar biasa. Bisnis ini memberikan penghasilan yang potensinya itu eksponensial, ya. Jadi yang awalnya misalnya omsetnya cuma 100.000, 200.000, itu bulan depan sudah bisa 100 juta, 200 juta. Karena ada sistem di dalamnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana sistemnya? Siap ya? Oke. Terima kasih yang sudah hadir ya. Jangan lupa di subscribe ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, perusahaan ini aman nggak? Aman. Kenapa? Karena perusahaannya sudah punya legalitas. Ya, sudah mengurus legalitas, bukan baru mengurus tapi sudah ada legalitas. Beda ya sama kalau perusahaan yang baru mengurus, ya. Karena sistem pengurusan legalitas bisnis penjualan langsung itu tidak mudah, ya. Tidak bisa kita apa bahasanya ya? Instan ya untuk mengurus legalitas ini. Butuh waktu. Butuh waktu beberapa bulan, bahkan bisa hitungan tahun ya. Beberapa bulan lah. Nggak bisa dengan cukup langsung sebulan beres itu, biasanya lebih ya, bisa lebih. Kenapa? Karena ada proses yang harus dilalui. Yang pertama, kita mengurus perizinan, kita mengajukan pengurusannya melalui sistem online OSS. Di sana akan keluar NIB, ya, surat nomor induk berusaha, izin usaha sementara gitu ya. Kemudian ada izin operasional. Ya, setelah itu kita akan bergabung dengan asosiasi. Kalau PTBS bergabung dengan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ya, AP2LI ini sebuah asosiasi yang sudah direkomendasikan dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan ya untuk memfilter perusahaan-perusahaan penjualan langsung untuk mengadakan verifikasi. Jadi semua dari produk kita, persiapan produk kita, sistem kita, bonus-bonus kita, kode etik kita, itu semuanya melalui verifikasi dulu di asosiasi, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Setelah kita lulus verifikasi di asosiasi, akan diverifikasi ulang melalui Kementerian Perdagangan di SIPT, di website SIPT. Baru itu bisa keluar perizinannya, dan itu butuh waktu yang lumayan ya, Jadi kawan-kawan jangan main-main ya bergabung dengan perusahaan yang mungkin mengatasnamakan penjualan langsung tapi belum memiliki legalitas. Itu pesannya. Kalau sudah punya, alhamdulillah, maka Anda bagus. Anda silakan bergabung dengan perusahaan yang sudah memiliki legalitas yang jelas, ya, seperti PTBS ini, ya tentunya. Kemudian PTBS ini juga sistemnya gimana, Pak? Sistemnya adalah dia perdagangan, dia penjualan. Nah, maka dilengkapilah PTBS ini dengan sistem namanya sertifikasi halal. Alhamdulillah kita sudah mengurus baru di Jawa Barat ya, yaitu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Bahwa sistem kita adalah sistem jual beli, konsepnya adalah jual beli dan ngasih bonusnya dengan konsep bagi hasil. Jadi sistemnya halal, alhamdulillah. Kemudian produk apa aja nih yang dijual, ya kan? Yang produk belum ada slide barunya ya. Produk yang dijual ini bermacam-macam kan kawan ya. Produknya itu
ada produk aditif bahan bakar Eco Racing, udah terkenal lah, saya nggak akan jelasin. Kemudian ada Eco Farming nih, produk yang baru beberapa bulan ya. Eco Farming itu produk untuk pupuk organik super aktif. Ini pupuknya bagus banget. Jadi kalau kita pakai pupuk ini kawan-kawan ya, itu ya banyak testimoni ini ya, testimoni yang menyebutkan bahwa panennya bisa lebih banyak. Ada yang bilang 3 kali lipat ya. Wah, daunnya lebih bagus ya, tanamannya lebih subur, terbebas dari hama. Nanti Anda bisa pelajari Eco Farming nanti bersama ada nanti juga kontak customer service Eco Farming khusus, ada juga tim konsultan dari Eco Farming. Anda juga bisa cek di YouTube juga tentang Eco Farming, testimoninya banyak sekali ya. Ada produk Econet Coffee, kopi stamina, ada Evit Go susu kambing, Evit Go 100 susu kambing, ada Elvian Strawberry, ada Elvian Skincare ya. Kemudian ada produk LVN jeruk, atau kalau kami nyebutnya LVN Slim. Kenapa? Karena LVN jeruk ini difungsikan untuk suplemen kalau yang pengen diet. Ya, suplemen yang pengen diet, nutrisinya ini bagus untuk diet. Kemudian ada LVN kedelai atau kami sebutnya LVN kalsium. Karena dia kandungannya ada kandungan kalsium, omega 3, 6 dan 9, bagus untuk membantu ya meningkatkan kecerdasan anak. Juga bisa untuk orang-orang dewasa juga bisa ya, karena kita mengandung kalsium, bagus untuk tulang. Kemudian ada lip cream, ada lip matte, lip and cheek, ada Hasbro, habatus sauda dan propolis, dan banyak lagi ya nanti produk-produk lainnya yang akan terus ditambahkan oleh perusahaan. Nah, ini produknya semuanya produk-produk unggulan kawan-kawan ya. Nah, mengenai detailnya nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut pada orang yang menginformasikan ya, karena saya nggak akan bisa bahas semua produk di sini, nggak akan bisa saya bahas. Hari ini saya akan membahas peluang usahanya saja, peluang usahanya dari sistemnya. Nah, ini produk skincare yang sudah diformulasi ulang ya. Ya, jadi skincare kita kemarin sempat produksinya itu sempat berhenti ya, karena kita ada perbaikan kemasan ya. Sekarang sudah, insya Allah sudah ready ya. Dan sekarang kami juga sudah mengajukan, sedang proses pengajuan ya. Kita ada satu tambahan varian baru di skincare itu, yaitu night cream. Kalau yang dulu itu belum ada night cream. Sekarang ada night creamnya. Sekarang ada day cream, ada night cream, ada peeling lotion, ada cleansing oil ya. Kemudian ada serum ya, ada serum. Jadi sudah lengkap ya. Kalau ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Jadi bagus ya. Saya nggak akan jelaskan detail juga tentang produk ini ya. Kemudian ini Hasbro tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi di sini saya menggarisbawahi Hasbro ini saya rekomendasikan buat kawan-kawan. Kenapa? Hasbro ini sangat cocok ya buat kita supaya daya tahan tubuh kita itu bagus. Karena Hasbro ini mengandung ekstrak dari habatus sauda dan propolis yang sangat bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh ya. Jadi silahkan, Hasbro ini saya rekomendasikan untuk sekarang, karena sekarang kan sedang pandemi corona ya. Jadi kita itu harus rajin-rajin menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Jangan kita itu pasrah lah ya, tapi kita usaha terus konsumsi herbal yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti Hasbro ini. Kemudian PT BES juga ya. Nah, sekarang sedang mengajukan produk ya ke Kementerian Perdagangan. Itu yang diajukan terbaru itu 2 ya. Yang tadi adalah skincare yang untuk night cream, kemudian yang kedua adalah hand moist spray and gel. Produk ini juga sedang diajukan ke Kementerian Perdagangan ya. Jadi sudah diproses. Ini juga cocok juga untuk situasi sekarang, karena sekarang itu sudah dalam situasi pandemi corona. Jadi kita harus juga banyak mencuci tangan ya, gunakan hand moist spray and gel. Kenapa? Ini bisa membunuh bakteri dan virus. Dan juga ini fungsinya juga untuk melembutkan kulit, karena kalau kita pakai dia mengandung ekstrak aloe vera dan juga moisturizing skin. Jadi bisa lembab kulitnya, bisa lembut, sejuk juga dipakainya, dan bisa digunakan untuk sanitizer ya juga, karena dia mengandung 70% alkohol untuk membunuh bakteri. Jadi dibawa kemana-mana, kita di jalan misalnya ya, kita di jalan kan kita nggak tahu ya, kena debu, kena bakteri, kena apa di jalan ya, kita sering-sering kita pakai ya. Kalau kita habis pegang-pegang apa, kita pakai. Jadi ini juga bagus untuk kita nanti distribusikan atau kita jual. Ini saya mempromosikan saja ya kawan-kawan ya. Kemudian, nah bagaimana caranya kalau kita pengen menjadi mitra dari PT BES ya? Caranya gampang, tinggal isi formulir. Kemudian registrasinya 100.000 pendaftarannya. Pak, kok ada pendaftarannya Pak?
Ya buat apa? Ya memang aturannya ada pendaftarannya. Ya ini aturan dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi harus ada registrasinya. Harus ada registrasi. Registrasi menjadi apa? Registrasi menjadi agen. Jadi ini akadnya adalah registrasi menjadi mitra atau agen daripada bisnis PT BES. Supaya Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu jadi agen resmi dari perusahaan. Nah, kalau udah jadi agen resmi, tercatat memiliki ID di perusahaan, nanti ketika terjadi omset akan ada bonus dari perusahaan karena udah jadi agen resmi. Ya. Nah, kemudian setelah Anda registrasi dapat fasilitas seperti ID, buku panduan gitu ya. Nanti dapat fasilitasnya. Kemudian, nah, langkah selanjutnya Anda baru melakukan namanya pembelanjaan produk gitu. Ya. Jadi untuk daftar aja cuma 100.000. Jadi kalau ada orang yang bilang daftar di PT BES berapa? Ada yang bilang misalnya 1.500.000 gitu ya, atau daftarnya berapa juta? Ya itu nggak betul ya. Yang betul adalah daftarnya cuma 100.000. Selanjutnya disebut belanja produk gitu ya. Nah, belanja produknya juga nggak mahal kok ya. Kalau Anda sudah bergabung di PT BES, Anda itu sudah disebut sebagai reseller. Ya, kalau Anda sudah registrasi 100.000, itu mendapatkan ID RS atau kita sebut sebagai reseller. Anda sudah bisa melakukan belanja. Ya, jadi kalau ada teman kita pengen usaha, jangan dipersulit, dipermudah aja. Ya udah daftar, murah kok 100.000, kemudian kamu belanja, gitu ya, belanja. Belanja produk buat apa ya? Buat dagang, buat usaha. Kan di sini kita mau usaha. Itu bisa dapat mobil nggak nanti? Bisa, ya kan pelan-pelan ya namanya usaha. Tapi kalau Anda punya modal, Anda bisa tuh belanja yang lebih banyak gitu kan, supaya nanti ya Anda juga bisa dapat potensi bonus juga yang lebih besar. Tapi kalau misalnya ini kan kita memberikan solusi ya buat masyarakat. Kita kan sekarang lagi sulit nih, situasi lagi sulit. Nah, kita ngasih peluangnya ya harus juga benar-benar dari hati, betul nggak? Kita kasih peluang yang bagus nih, Pak, usaha Pak, daripada misalnya sekarang nggak ada kerjaan, lagi di PHK, nggak punya pemasukan misalnya ya. Kita butuh penghasilan, kan nggak mungkin kita puasa tiap hari Pak, minta bantuan orang juga tiap hari, minta sumbangan tiap hari kan nggak mungkin juga gitu kan. Nih Pak ada usaha, mending kita ikhtiar Pak, bismillah, bergabung di PT BES. Nanti juga ke depan potensinya bagus loh Pak, kita bisa punya ribet rumah, bisa punya ribet mobil dan sebagainya. Tapi itu nanti Pak gampang, yang penting sekarang punya usaha, punya penghasilan dulu. Nah, gabung Pak, daftar 100.000 gitu ya, kemudian tinggal belanja ya, belanjanya mulai dari 200.000 ya. Mulai dari 200.000 udah bisa belanja di PT BES. Ya, kalau misalnya produk yang terbaru nih, produk terbaru itu tadi yang baru kita mau rilis itu kan sanitizer ya. Ya, itu produknya harganya cuma 250.000. Jadi, kalau Anda sudah terdaftar, Pak, saya kalau terdaftar saya wajib belanja atau enggak? Enggak wajib. Enggak wajib belanja. Ingat ya. Jadi, di bisnis ini tidak ada namanya pemaksaan belanja. Itu yang pertama. Itulah kenapa sistem ini menjadi halal, karena tidak ada pemaksaan belanja. Sedangkan begini, kalau saya pengen usaha terus saya belanja, itu kan normal, betul nggak? Masa ada orang mau usaha tapi nggak mau belanja? Ya lucu juga kan. Makanya di sini karena kita terdaftar sebagai agen resmi, kalaupun kita belanja ya karena kita mau belanja, emang kita mau beli produk ini, entah itu untuk diri sendiri kita mau pakai maupun kita mau jual, itu bebas ya. Jadi teman-teman kalau udah terdaftar itu punya 3 yang bisa dilakukan, punya 3 hal yang bisa dilakuin. Yang pertama, menjadi pelanggan produk. Jadi kita belanja produk untuk kita pakai sendiri, judulnya kita jadi pelanggan. Kenapa? Karena kalau kita udah jadi mitra, udah jadi agen itu kan harganya ada diskon, betul nggak? Ada diskon harga agen, ya. Beda sama konsumen luar yang tidak jadi agen. Makanya bagusnya Anda mending daftar. Setelah daftar, meskipun Anda tidak niat untuk menjual gitu ya, nggak apa-apa, dipakai sendiri. Tapi kalau Anda belanja lagi lebih murah. Bahkan nanti di sela-sela waktu bisa sambil ditawarkan ke orang lain, bisa jadi uang, bisa jadi usaha, betul nggak? Jadi yang pertama Anda jadi pelanggan, yang kedua Anda bisa jualan produk eceran. Contoh Anda belanja, terus Anda jual produknya, Anda jadi jualan produk kan? Tapi itu nggak wajib kawan-kawan. Namanya ini kan usaha. Tapi namanya orang mau usaha, kalau ngelakuin jualan ya berarti bagus, betul nggak?
Kalau ada orang mau usaha tapi nggak mau ngelakuin jualan, ya berarti dia nggak niat usaha. Tadi mungkin yang pertama niatnya hanya jadi pelanggan saja. Yang ketiga adalah mengembangkan jaringan kemitraan atau agen dari PT BES. Nah, gimana tuh Pak mengembangkan jaringan? Jadi gini kan kawan, di bisnis ini kita kan diajarkan menjadi seorang pengusaha. Ya, kalau kita pengen dapat omset yang besar, tidak akan cukup hanya dengan jualan personal sendiri-sendiri. Para pengusaha itu dia bisa kaya karena dia punya jaringan jualannya banyak, dia punya cabang-cabang di setiap kota, dia punya marketing agen-agen banyak, betul nggak? Makanya jualannya bisa banyak, omsetnya bisa miliaran, triliunan. Nah, di sini kalau Anda jualan cuma sendiri-sendiri, Anda dapat uang. Ya, tapi mungkin omsetnya tidak sebesar kalau jualannya ramean, kan gitu ya. Nah, kalau Anda ngembangin jaringan, Anda ngajakin orang untuk jadi mitra atau agen lebih banyak, maka Anda akan dapat royalti bagi hasil lebih banyak lagi. Nah, itulah rumusnya. Jadi kalau mau jualan atau omsetnya banyak, keuntungannya banyak, ya kita bangun jaringan lebih besar. Sekali lagi, ini juga tidak paksaan. Jadi Anda mau ngelakuin tiga-tiganya, jadi pelanggan, sekaligus jualan, sekaligus ngembangin agen. Anda mau ngelakuin salah satunya juga boleh. Karena di sini adalah ini disebut peluang. Peluang itu dilakukan oleh orang masing-masing. Mau ngelakuin apa terserah dia, terserah Anda gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada satu pemahaman bahwa kalau kita gabung bisnis ini, terus kita nggak sukses, terus kita komplain, kenapa saya nggak sukses, gitu kan? Kenapa? Ya nggak bisa komplain. Kenapa? Karena bisnis ini sifatnya adalah personal. Anda mau kerjakan silahkan, nggak Anda kerjakan, Anda cuma pakai doang juga silahkan. Begitu ya kan kawan? Tapi hari ini kan kita mau belajar nih, bagaimana caranya sukses gitu kan? Nah, yuk kita cari tahu bagaimana sih caranya leader-leader ini kok bisa dapat luxury setahun, dapat rumah 1 miliar. Ya, daripada kita berpikir untuk gagal, mending kita berpikir untuk sukses. Setuju ya? Oke, ini kurang lebih caranya. Nah, tadi saya udah bilang, kalau kita udah terregistrasi menjadi reseller yang 100.000 ya, kita itu bisa belanja ya, udah bisa ngelakuin belanja. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa ngelakuin belanja, ya salah. Di PT BES itu bisa ngelakuin belanja mulai dari 200.000. Dari 200.000 udah bisa ngelakuin belanja ya, karena harga mitra itu 200.000. Kemudian untuk produk-produk tertentu ya, contohnya ini produk yang baru kita rilis ya, yang terbaru itu kan hand moist spray and gel. Itu emang harganya ya emang lebih beda, bukan 200.000, tapi harganya adalah 250.000 ya. 250.000 itu harganya. Dan juga nanti kita bisa belanja yang lain lagi. Pak, bisa nggak saya belanja lebih banyak? Bisa. Kalau Anda belanjanya akumulasi ya, itu sampai 1,5 juta, itu Anda akan naik peringkat. Namanya menjadi mitra, bukan lagi reseller, tapi disebut sebagai agen atau mitra dengan peringkat basic gitu. Nah, kalau Anda sudah menjadi mitra dengan peringkat basic, itu akan terima bonus-bonusnya lebih banyak lagi dibanding yang cuma reseller. Kalau reseller itu dia bisa jualan barang, dia bisa dapat royalti dari omset barang ya, omset barang yang keluar dia dapat royalti. Kalau di kita disebutnya royalti plan B ya. Ya, Anda bisa dapat royalti ya. Tapi Anda nggak bisa dapat yang namanya reward mokes, reward rumah 1 miliar, nggak bisa. Itu Pak caranya gimana kalau mau dapat yang reward mokes? Itu Anda harus melakukan namanya RO Plan C. RO Plan C ini adalah pembelanjaan RO khusus Plan C. Ya, akumulasinya dihitung 1 poin kalau udah mencapai 1,5 juta. Ya, kalau belum 1,5 juta belum dihitung sebagai poin, begitu ya. Nanti akan kami jelaskan. Oke, sampai di sini. Nah, ini tadi contohnya ya, kalau Anda misalnya cuma pikirannya, Pak, saya mau gabung lah di PT BES, tapi saya tertarik sama produknya aja sih. Saya nggak mau lah namanya ngajak orang, saya nggak mau lah namanya jualan gitu. Misalnya, ya silakan. Berarti Anda polanya begini, Anda join 100.000, Anda order di plan B, ya, order RO plan B itu minimal 200 ribuan ada. Ya, Anda bisa mulai dari 200 ribuan. Kemudian bisa digunakan sendiri, bisa juga sambil Anda jual. Kalau udah habis, ya RO, repeat order lagi.
gitu. Udah gitu aja. Anda keuntungannya di mana? Ya untung dari jualan lah, sama untung dari royalti plan B. Ya. Nah, ini kalau mau ngembangin jaringan, ini polanya beda. Dia join 100.000, kemudian dia belanja, ya belanja sampai akumulasinya mencapai basic yaitu 1,5 juta. Supaya dia mencapai ke peringkat basic, ya. Dia setelah mencapai peringkat basic akumulasinya, ya, dia bisa mengikuti plan-plan yang lainnya, bisa ikut plan B, ya. Barang bisa digunakan sendiri udah pasti. Dia bisa ngajak orang lain untuk jadi mitra baru, untuk jadi agen. Dia bisa sponsori orang lain. Sponsori orang lain untuk jadi agen, dia bisa ngelakuin RO plan B, dia bisa ngelakuin RO plan C. Intinya kalau Anda ngembangin jaringan itu dapat bonus lebih banyak. Bisa bonus dari jualan, bisa bonus dari plan A, bisa bonus dari plan B, bisa bonus dari plan C juga, gitu ya. Ini karena bonus di PTBS kan banyak ya, bonusnya banyak sekali nih. Ada bonus plan A, ada bonus plan B, ada bonus plan C. Ini beda-beda ya teman-teman ya. Plan A ya itu beda, plan B itu beda, plan C itu beda. Nah, hari ini saya akan jelaskan cuma bagian dari plan A dan plan C saja ya, plan A dan plan C saja karena waktunya terbatas. Plan B nggak saya bahas ya, saya lagi nggak mau bahas royalti lah ya, karena pembahasannya nanti lebih panjang. Kalau plan A itu saya akan bahas 2 bonus saja yang ada di plan A. Kemudian saya akan bahas lagi plan C, yaitu mendapatkan reward mokes luxury di plan C ya. Oke, yang pertama kita bahas plan A dulu ya, yaitu plan A, yaitu yang pertama bonus sponsor. Ya, gimana cara ngembanginnya? Kalau Anda sudah bergabung di PT BES ya, ada mengembangkan jaringan seperti leader-leadernya udah sukses. Ya, kenapa? Karena pengusaha itu mengembangkan jaringan. Karena kita kan di sini belajar jadi pengusaha ya, biar relasinya itu, relasi distribusinya itu sampai ke seluruh negeri gitu kan. Makanya kita ngembangin jaringan. Mulai dari 2 ya, caranya gimana? Ajak 2, bantu 2. Ajak 2 orang untuk bergabung di perusahaan ini, untuk mendaftar seperti Anda. 2 orang itu diajarin caranya biar dia bisa ngajak 2 lagi. Duplikasikan seperti itu. 2 ngajak 2 jadi 4, 4 ngajak 2 jadi 8, 8 ngajak 2 jadi 16, 16 ngajak 2 jadi 32 dan seterusnya. Ya. Itu sistem ngembangin jaringan mulai dari 2. Ya, jangan tanya kalau nggak ngelakuin gimana, ya jangan usah ditanya. Kalau nggak ngelakuin ya nggak apa-apa, nggak dapat bonus kan, gitu ya. Ini kita lagi bicara gimana caranya dapat reward seperti leader-leader. Ya caranya kembangin jaringannya, ajak 2, bantu 2, ya. Ajak 2 orang, bantu 2 orang tadi supaya bisa ngajak 2 juga. Insya Allah setiap orang punya teman 2, punya kenalan 2, dan punya minimal 2 orang yang percaya sama dia. Nah, ini bonusnya nih, misalnya Anda ya ngajak si A, si B, si C, si D, si E, misalnya begitu. Anda ajak semua, mereka daftar nih 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kemudian mereka ngelakuin belanja, ya belanjanya kan macam-macam ya kan. Nah, kalau belanjanya sudah akumulasi 1,5 juta, berarti si A ini disebut sebagai basic, betul nggak? Dia disebut sebagai basic. Maka Anda dapat bonus sponsor 10% kalau sudah ada akumulasi belanja omset 1,5 juta. Anggap saja si A itu belanjanya udah 1,5 juta. Berarti Anda dapat bonus 150.000. Ya. Kemudian si B, dia belanja akumulasinya sudah 4,5 juta. Berarti Anda dapat 10%-nya, 450.000. Karena si B ini udah naik peringkat. Nggak lagi basic, dia naik peringkat menjadi reguler. Kemudian si C ini belanjanya dia naik peringkat juga sampai ke bisnis. Belanjanya 10,5 juta akumulasinya. Maka bonusnya berapa? 1.050.000. Kemudian si D belanjanya akumulasinya 22.500.000 atau dia peringkatnya eksekutif. Ya, peringkat pembelanjaannya. Maka dia dapat bonus 10%, 2.250.000. Kemudian si E akumulasi belanjanya 46.500.000. Ya, maka bonus Anda 10%, 4.650.000. Nah, ini belanjanya teman-teman, itu boleh langsung, boleh nggak langsung. Contoh, misalnya ada teman Anda, dia langsung belanja nih. Langsung, saya mau Pak, maunya langsung naik peringkat priority, boleh nggak? Ya boleh sih, masa belanja nggak boleh? Gitu kan? Boleh, boleh aja. Ya. Dia langsung belanja 46.500.000, ya Anda dapat bonus 4.650.000 gitu.
Kalau misalnya bertahap Pak, misalnya teman saya nih pertama dia belanjanya dari basic nih 1,5 juta ya kan. Kemudian sebulan kemudian baru naik naik ke priority. Boleh nggak? Boleh. Saya tetap dapat bonus nggak Pak? Tetap dapat bonus. Jadi bonus itu akan diakumulasi berdasarkan omsetnya. Ya kalau omsetnya bertambah, ya bonusnya juga bertambah 10%-nya. Itu ya. Ini bonus yang pertama. Oke. Sekarang bonus yang kedua. Nah, simpel kan? Bonus yang kedua adalah bonus pasangan. Ini masih di plan A kita ya, masih di plan A. Bonus pasangan ini bonus yang kalau kita bisa dapatkan kalau kita udah ngembangin jaringan kita menjadi 2 jaringan. Ya. Karena di bisnis ini kita kan mengembangkan jaringan. Contoh, ada si A, kita posisikan di jaringan kita yang sebelah kiri, ada si B di jaringan kita sebelah kanan. Jadi kita punya 2 nih, A sama B. Ini namanya mengembangkan jaringan. Maka dikasih bonus pengembangan. Atau bahasa yang paling gampang itu pasangan. Itu biar gampang saja. Jadi ada 1 poin di kiri, 1 poin di kanan, maka terpasang Anda mendapatkan poin 50.000 sebagai bonus pengembangan atau bonus pasangan. Ya. Kalau bonus sponsor, tadi ditransfernya harian. Hari ini terjadi transaksi, besok sudah ditransfer. Nah, kalau bonus pengembangan atau pasangan itu ditunggu dulu seminggu, direkap seminggu. Jadi hari Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tutup buku tuh Ahad. Ya, dihitung dulu oleh perusahaan. Hari Rabunya, hari Selasa, Rabu udah ditransfer kepada Anda bonusnya. Udah selesai dihitung, ditransfer kepada Anda. Setelah direkap selama seminggu. Begitu ya. Oke, itu bonusnya per pasangnya 50.000. Pak, apakah kita harus ngajak orang terus? Sebenarnya ngajak orang itu bebas ya. Mau terus, mau nggak terus itu kan bebas. Jadi begini teman-teman, jangan salah pemahaman. Di bisnis ini, kita ini mencari omset. Ya, namanya orang bisnis itu mencari omset. Omset itu ya bisa didapatkan bisa dari kita jualan langsung, itu omset. Kalaupun kita ngajak mitra baru, itu juga namanya omset. Jadi kita ngajak orang terus atau enggak, ya itu bukan sebuah kewajiban. Kalaupun ngajak orang, kenapa? Karena kita pengen semakin banyak agen kita, makin ringan pekerjaan kita, tapi makin besar omset kita dan bonusnya juga makin besar. Begitu logikanya. Jadi jangan tanya wajib atau enggak ada kewajiban. Tapi sebagai pengusaha, itu meningkatkan omset, itu pasti yang akan dia lakukan. Entah dari dia mengembangkan agen, ataupun dia dari omset personal atau pribadi. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau misalnya Anda nggak ngajak orang lagi, atau nggak ngembangin agen lagi, gimana Pak? Ya nggak apa-apa sih. Asalkan jaringan Anda berkembang, Anda dapat bonus. Contoh begini, si A, si B, ada ngajak 2 orang. Setelah itu Anda nggak ngajak orang lagi. Betul ya? Tapi si A, si B ini sudah ada ajari caranya. A, kalau mau sukses A, kembangkan 2 jaringan begini. B, kalau mau sukses kembangkan 2 jaringan begini. A sama B, karena punya impian pengen bangun rumah 1 miliar, A sama B-nya semangat. Betul nggak? Anda nggak ngajak orang lagi nih. Tapi A sama B ngajak orang. A ngajak orang lagi, yaitu ngajak C sama D. B ngajak E sama F. Kemudian si C ngajak temannya lagi, si D ngajak temannya lagi, si E ngajak temannya lagi, si F ngajak temannya lagi. Terus begitu. Apakah Anda dapat bonus? Jawabannya dapat. Kenapa? Ya karena emang udah dikasih oleh perusahaan, dialokasikan oleh perusahaan. Ini disebut bonus pasangan atau bonus pengembangan. Asal terjadi perkembangan di kiri dan di kanan Anda, terjadi poin di sana, maka setiap terjadi pasangan poinnya, Anda dikasih bonus 50.000. Ya, contoh, misalnya 1 minggu berkembang 7 di kiri, 5 di kanan. Ini contoh, kan ini bonusnya mingguan ya. Contoh, berarti kalau 7 sama 5 ada berapa pasang? Ada 5 pasang ya. Sisanya berapa? Sisanya 2. 2 itu menunggu. Menunggu dipasangkan, jomblo dia. Nggak punya pasangan. Ya, yang 5 dibayar bonus karena udah terjadi 5 pasang. 5 pasang kali 50.000 berapa? 250.000. Jadi 1 minggu itu Anda dapat 250.000. Ini contoh saja. Oh gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya mitra kita udah banyak, per hari ada perkembangan terus nih Pak, kita dapat bonus banyak dong. Iya betul, banyak.
Kalau mitra Anda sudah banyak, pastikan tiap hari ada yang belanja, tiap hari ada yang daftar, begitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya tiap hari ada yang temennya teman Anda daftar, temennya temen Anda daftar, gitu kan? Bahkan Anda mungkin nggak ngajak orang baru misalnya, ya nggak apa-apa, tapi itu ada perkembangan nih. Berapa yang bisa Anda dapatkan? Hitungannya seminggu. Coba kita hitung ya sama-sama. Saya lupa belum buat hitungan mingguan, tapi direkap begini. Bonus pasangan ini direkapnya dibayarkannya mingguan, tapi dihitungnya dari harian. Satu hari itu Anda bisa dibayar 12 pasang poin. Ya, satu pasangnya 50.000. Kalau terjadi misalnya banyak, buah perkembangannya banyak banget, maka Anda per hari kebagian bagi hasil itu 12 pasang. Berapa? Satu hari 12 pasang itu 50.000 kali 12 sama dengan 600.000. Nah, kalau dikali 7 hari berarti berapa? 4.200.000. Kalau dikali 4 minggu atau sebulan 18 juta. Jadi dengan bonus 50.000 ini, yang mungkin Anda tidak ngajak orang terus-menerus, Anda berpotensi punya penghasilan 600.000 per hari, 4.200.000 per minggu, 18 juta per bulan. Kalau jaringan Anda sudah dikerjakan, sudah berkembang. Nah, PR-nya adalah ngembangin jaringan dulu di awal. Ya itu PR aja. Tapi kan PR bisa kita kerjakan 1, 2, 3 bulan juga berkembang, ya kan? Tapi setelah itu, berkembang luar biasa. Setelah itu berkembang terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda tetap dapat bonus 50.000-nya. Ya, tiap hari sampai terus berkembang. Anda dapat itu. Menarik kan? Nah, ini adalah plan A. 2 bonus yang saya jelaskan dari plan A. Ya, di mana didapatkan dari omset pembelanjaan di plan A. Ya, yang dihitungnya setiap poin di kiri dan kanan, setiap akumulasi poin plan A 1,5 juta, 1,5 juta, maka terpasang. Ya, maka Anda dapat bonus 50.000. Itu plan A ya. Oke, sekarang saya akan langsung lompat ke plan C. Plan C sama plan A ini hampir mirip. Kenapa? Karena perusahaan menghitung akumulasinya sama. Yaitu kalau Anda melakukan RO, repeat order, ya, di plan C. Ya, plan C ini ada RO-nya, namanya RO plan C. Yaitu akumulasi belanja di bawah grup Anda yang mencapai 1,5 juta di plan C, itu dihitung 1 poin, gitu ya. Nah, dihitung 1 poin. Ini perhitungannya beda dengan plan A ya, ini adalah plan C. Plan C ini khusus menghitung reward di plan C, ya. Misalnya terjadi poinnya terkumpul nih, akumulasi poinnya terkumpul. Di grup kiri terkumpul 100 poin, di grup kanan terkumpul 100 poin. Berarti namanya 100 pasang poinnya. Betul ya? 100 pasang poin. Maka perusahaan akan ngasih reward plan C kepada Anda. Reward plan C yang pertama berupa umroh atau haji senilai 20 juta rupiah. Oke. Kemudian poin itu lama-lama kan terkumpul makin lama makin besar. Kalau tim Anda makin banyak, untuk ngumpulin poin itu juga makin cepat, betul nggak? Setelah Anda dapat poin umroh, Anda kumpulkan poin tuh. Kumpulkan poin lagi, 350 kiri, 350 kanan, terkumpul. Nah, dapat lagi tuh reward plan C dari perusahaan. Apa rewardnya? Mobil senilai 150 juta. Menarik kan? Kemudian udah dapat tuh mobil ya. Kemudian Anda makin semangat nih. Kenapa? Mitra makin banyak, ya kan? Mitra-mitra juga makin semangat. Anda ngumpulin poin tuh 1.500 poin di kiri, 1.500 poin di kanan. Terkumpul lagi. Anda dapat apa? Anda dapat reward mobil ya, atau bisa dibuat rumah misalnya senilai 500 juta. Atau kita sebut sebagai big mo cash. Ya, big mo cash, mobil cash gede gitu ya. Kemudian kalau udah mencapai 2.500 kiri, 2.500 kanan, terkumpul poinnya, maka Anda dapat reward luxury 1 miliar
atau ribet rumah senilai 1 miliar. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi, nah ini di sini didapatnya dari omset dari plan C, ya. 100 pasang poin umroh 20 juta, ya. 350 pasang poin 150 juta, Mokes 1500 pasang poin, Big Mokes 500 juta, 2500 pasang poin, rumah mewah senilai 1 miliar. Nah, gimana cara kita mendapatkan ribet ini? Ya, contoh ya. Misalnya begini nih. Ribet, kita bicara ribet plan C ya. Di plan C ini kan tadi di plan A kita sudah ngembangin jaringan nih kan kawan. Udah ngembangin jaringan. Yang awalnya ngajak 2 gitu kan. Yang 2 orang ngajak 2 lagi. Jadi 4. Yang 4 ini ngajak 2 lagi jadi 8. Yang 8 ngajak orang lagi jadi 16. Yang 16 ngajak orang lagi jadi 32. Dan seterusnya. Sampai 12 bulan. Kalau setiap bulan di awal tadi 2, bulan kedua 4, bulan ketiga 8, bulan keempat 16, dan seterusnya sampai 12 bulan, maka total poin yang Anda dapatkan, ya, yang Anda dapatkan di plan C ini adalah 4.000 pasang poin kurang lebihnya. 4.000 lebih ya. 4.000 pasang poin. Ya, 4.000 kiri, 4.000 kanan. Pertanyaan saya gampang. Kira-kira ya, kalau Anda dalam 1 tahun, ya, dengan hanya duplikasi 2 poin, 2 poin, 2 poin ke tim Anda, setahun bisa dapat 4.000 kiri, 4.000 kanan, poin gotong royong dari grup Anda, ya, Anda bisa nggak dapat ribet Pajero atau rumah 1 miliar? Bisa nggak? Bisa dong. Kenapa? Nah, untuk dapat ribet 1 miliar, kan poinnya hanya 2.500 kiri, 2.500 kanan. Betul nggak? Untuk dapat reward mobil Pajero, poinnya hanya 1.500 kiri, 1.500 kanan. Untuk dapat reward mobil cash, poinnya hanya 350 kiri, 350 kiri, 350 kanan. Untuk dapat umroh atau motor hanya 100 kiri, 100 kanan. Berarti kalau Anda sudah mengumpulkan poin 4.000 kiri, 4.000 kanan, Anda kurang lebih ya udah dapatkan tuh semua rewardnya. Betul nggak? Artinya, secara matematika, bisnis ini bisa membantu Anda mewujudkan impian dapat rumah cash, mobil cash dalam waktu 12 bulan. Dengan menjalankan sesuai sistem. Nah, ini adalah ilustrasi. Kalau Anda ngembangin omset 2 poin dalam sebulan. Bulan kedua, teman Anda 2 poin juga. Ingat ya, ini contoh 2 poin itu Anda setahun cuma 2 poin doang berarti. Loh kok begitu Mas Nur? Ya iya. Tadi kan contohnya Anda bulan pertama 2 poin. Bulan kedua teman Anda 2 poin jadi 4. Tapi kan Anda nggak ngajak lagi. Betul nggak? Nggak ngomset 2 poin lagi. Yang ngomset teman Anda. Berarti selama setahun omset Anda sendiri 2 poin. Omset temannya Anda 2 poin. Omset temannya teman Anda 2 poin. Tapi di total semua selama setahun jadi 4.000 poin pasangan kiri dan kanan. Bukannya itu luar biasa? Coba kalau Anda ngumpulin poin sendirian, betul nggak? Ngomset sendirian, ngumpulin poin sendiri, lama. Itulah kenapa pilihan membangun jaringan itu dipilih karena memang bisa mempercepat omset. Tapi kan kita jadi enak ya, jadi seneng ya. Karena yang harusnya pengen punya rumah harus nunggu cicilan 20 tahun, sekarang satu tahun sampai lama, paling lama mungkin 2 tahun juga, poinnya udah terkumpul, kita udah dapat ribet rumah 1 miliar. Tahu nggak? Kita juga jadi seneng. Yang awalnya kita mau beli Pajero harus cicilan gitu kan, riba. Ya sekarang menjalankan setahun aja bersabar, kita bisa ngumpulin poinnya, bisa punya Pajero cash tanpa riba. Betul nggak? Bahkan bisa lebih cepat dari setahun. Kenapa? Ya kalau kita kerjanya lebih rajin. Kalau yang malas sebulan 2, setahun dapat 4.000 poin bisa dapat luxury 1 miliar. Gimana kalau yang rajin? Yang sehari 2 atau yang seminggu 2? Betul nggak? Nah, ini kawan-kawan. Inilah dahsyatnya namanya daya ungkit. Ya, sistem daya ungkit yang eksponensial dari konsep penjualan langsung. Ya, di mana dia bisa berkali lipat tanpa kita merasa sadar.
Karena kaget, kok bisa banyak ya? Padahal saya merasa baru ngajak 1, 2, 3, 5, 10 orang, tapi grup saya bisa ribuan orang. Karena setiap orang pasti punya temen ya orang juga. Nah itu yang banyak orang tidak sadar. Kenapa Business Network bisa memberikan percepatan yang luar biasa? Karena dia ada daya ungkit. Yaitu daya ungkitnya adalah sistem multiplikasinya, itu yang luar biasa. Sistem duplikasi tadi itu yang luar biasa kawan-kawan. Nah sekarang nih, kalau riba itu dosa, dosanya gede. Sudah ada solusi dari PTB seperti ini, masih mau nggak riba? Ya, jangan dong ya. Jangan ya, jangan riba lagi. Mending kita bersabar ya. Kita niat, ya Allah, saya niat pengen terbebas dari riba. Saya niat pengen nggak mau ikutan riba. Makanya saya ikut bisnis ini supaya nanti mobil saya, rumah saya nggak nyicil. Nggak apa-apa ya Allah, saya sabar beberapa bulan daripada saya nyicil lunasnya juga lama gitu kan. Daripada saya nyicil lunas mobilnya juga 5 tahun belum tentu lunas, belum tentu benar kerjaan saya gajiannya. Daripada nyicil rumah juga 15 tahun, 20 tahun belum tentu lunas, belum tentu benar dan dosanya gede. Ya Allah, mudahkanlah usaha saya pengen ikhtiar di usaha ini. Bismillah. Ya, kita kerjakan. Dalam beberapa bulan, 1 tahun insya Allah Anda sudah dapat rumah mobil cash dari mengumpulkan poin di plan C tadi teman-teman ya. Itu ya kurang lebihnya begitu. Oke teman-teman ya, itu kurang lebih penjelasan yang dapat saya sampaikan ya. Semoga saya doakan teman-teman di sini sukses semua ya, terbebas dari utang dan riba. Ingat teman-teman ya, di bisnis PTBS ini bukan sesuatu teori ya sebenarnya. Kenapa? Karena dalam waktu sekarang PTBS yang umurnya kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, itu sudah lebih dari 2000-an orang yang sudah terbantu mendapat solusi untuk punya mobil cash dari PTBS. Udah lebih dari 100 orang yang sudah terbantu dapat rumah cash dari PTBS. Ini contoh beberapa leader nih yang sudah dapat ribet umroh, motor, mobil, Pajero, dan rumah 1 miliar. Ini beberapa saja ya, karena kalau mau nunjukin semua terlalu banyak. Ini cuma yang dapat 1 miliar lah yang saya tunjukkan. Di sini ada Bapak Suroto, ada Bapak Randu, Bapak Adan Haris, Bapak Martin, Ibu Nopirati dan Bapak Rizky, Ibu AKP Rini, Bapak Sunaryo, ini mantan kuli bangunan, Ibu Lilis, Ibu rumah tangga, Bapak Agung Berry, Dani Abdul Ghani, Bapak Arfian Muslim dan Ibu Dewi Permoning, Bapak Tantan ya, kemudian Bapak Andi Alita. Ini banyak sekali ya. Karena sudah kurang lebih ada 100-an orang yang sudah mendapatkan reward 1 miliar ini teman-teman di PTBS. Ya, alhamdulillah kan. Artinya PTBS ini bisa memberikan sebuah peluang usaha, sebuah solusi ya. Ya mohon maaf ya kawan-kawan, belum tentulah ya, belum tentu di perusahaan tempat kita kerja sama-sama dia menjual barang, sama-sama dia bisnis, dia punya karyawan ribuan, tapi berapa ribu karyawan dia yang udah dapat Pajero cash? Kan gitu pertanyaannya. Ini bukan membandingkan, tapi minimal buat kita pemahaman bersama bahwa PTBS ini sudah berusaha membuatkan jalan keluar, membuatkan sebuah jalan usaha untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya mau ini diambil, bisa jadi jalan buat dia. Kenapa? Karena di luar sana perusahaan mana yang bisa bagi-bagi reward mobil, bagi rumah miliaran ya kepada karyawannya atau kepada agennya atau kepada mitranya? Paling dia cuma kasih gaji yang secukupnya. Tapi di PTBS, karena Anda ya melakukan pekerjaan real ya, Anda bekerja sama dengan perusahaan ini, Anda bermitra dengan perusahaan ini, perusahaan akan memberikan Anda bonus. Ada yang bonus harian, dari bonus sponsor tadi contohnya, ada bonus mingguan, ada royalti bulanan, ada reward yang diberikan oleh perusahaan. Jadi meskipun Anda misalnya kerja keras, capek, itu terbayarlah gitu ya. Terbayarlah capeknya kita itu karena impian kita tercapai kawan-kawan. Nah, enaknya lagi kalau Anda sudah punya omset besar, udah punya royalti bulanan, ya punya penghasilan di PTBS, Anda bisa gunakan untuk bangun aset kedua, ketiga Anda. Apa? Anda bisa bikin kontrakan, Anda bisa beli sawah,
Anda bisa beli apartemen, betul nggak? Tapi dapat duitnya lebih cepat dari bisnis ini, gitu loh. Nah, itu caranya. Makanya kalau ngomong usaha atau kerja, sama-sama kerja keras. Sama-sama kerja keras. Tapi insya Allah melalui wasilah sistem di PTBS ini kita sebut sebagai kerja cerdas. Nah, gitu ya. Itu ya. Terima kasih semuanya ya sudah hadir ya di sini. Saya coba sapa-sapa lagi ya yang sudah live tadi, yang sudah hadir. Sudah di-subscribe belum nih? Mana nih belum ada orang yang baru subscribe belum ya? Orang barunya yang subscribe belum ada nih. Yang belum subscribe dulu ya. Subscribe dulu biar nanti kalau ada info-info bisa bagus. Oh ya kawan-kawan, ini ada bocoran ya. Dalam beberapa hari ke depan ya akan kami siapkan juga siaran training tentang online marketing loh. Ya, sudah siap ya, makanya subscribe dulu biar kalau ada info apa-apa itu langsung tahu. Karena kita akan ngasih training online marketing gratis. Ya, nanti bisa tanya jawab juga ya. Teman-teman subscribe dulu, share ke teman-temannya juga ya. Hari ini saya udah siapkan tim untuk bikin materi dan juga mengambil video tentang online marketing. Nah, insya Allah dalam 2 hari lah, paling prediksi saya 2 hari ke depan ya. 2 hari ke depan sudah bisa kita nanti mengadakan namanya bintang tamu untuk acara online marketing. Jadi mungkin jadwal presentasi ini sesekali akan saya ganti dengan training. Ya, akan saya ganti dengan training dengan online marketing. Gimana? Menarik nggak nih kira-kira? Menarik ya? Ya, coba di-subscribe dulu, dijempol dulu dong kalau menarik ya. Jadi setuju nggak kalau kita kasih training online marketing nih? Kenapa? Karena sekarang kan lagi musim PSBB ya. Orang mau prospek kemana-mana susah. Datengin orang ya nggak boleh sembarang, nggak boleh juga ya kan. Maka teman-teman ya mau nggak mau kita harus belajar namanya online marketing gitu ya. Nah, kita harus belajar online marketing. Makanya perusahaan menyiapkan training online marketing. Nanti ada online marketing itu ada beberapa lah yang akan kita bahas. Ada teknik CEO, kemudian ada teknik Facebook organik, ya kan, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi buat teman-teman makanya di subscribe dulu, di like ya supaya kita juga rajin, lebih semangat nih karena didukung sama mitra-mitra semua, ya kan. Online marketing setuju kata Bu Linda. Pak Amir Jawahir, hore, sangat menarik. Insya Allah Pak, dan nanti akan kita bikinnya tiap hari loh. Ya, tiap hari. Ya, paling tiap hari atau dua hari sekali lah. 2 hari sekali lah ya. 2 hari sekali, selang-seling lah. Nanti intinya 1 minggu selain hari Ahad ya. Insya Allah nanti akan full acara online marketing. Acara online di channel PTBS ini. Nah, teman-teman nanti bisa siapkan tim-timnya, diinfokan ya. Kalau nanti udah keluar infonya langsung diinfokan nih. Persiapan di jam-jam seperti ini ya, di jadwalnya jangan kemana-mana. Kenapa? Mitra-mitra kita kan banyak yang gaptek. Ya, mereka harus belajar online marketing juga. Bagaimana biar promosinya menarik gitu kan. Biar closing dari online-nya kencang. Kenapa? Ini kan kasus pandemi corona, ini bukan kasus lokal di daerah kita doang gitu. Ini nasional, bahkan dunia. Artinya gini, kalau kita nggak segera belajar namanya online marketing, mau nunggu sampai kapan, betul nggak? Nah, makanya perusahaan, nah sekarang membantu nih kawan-kawan semuanya, supaya mitra-mitra itu dikit-dikit punyalah ilmu. Ya, meskipun masih trial and error lah ya, no problem, daripada nggak sama sekali, betul nggak? Nah, nanti kita akan berikan nih online marketing. Dan juga ke depan akan banyak bintang tamu lainnya. Kita akan bikin podcast, ya podcast bintang tamu nih. Misalnya membahas produk, tentang eco farming, kemudian membahas tentang tips sukses, ya. Kemudian perusahaan juga sudah menyiapkan, udah dibuat ya, bukan menyiapkan. Sekarang saya dan tim saya udah bikin aplikasi. Ya, insya Allah nanti rencananya sih sebelum lebaran udah mau disosialisasikan. Ya, doakan aja nggak ada kendala. Ya, paling lama berarti habis lebaran, ya kan. Aplikasi di mana? Di aplikasi ini nanti ada audiobook dari para leader. Bagaimana tentang 7 langkah sukses. Ya, bagaimana kalau kita mau prospek orang, nih lihat aja produknya di aplikasi ini, liatin aja. Jadi orang-orang itu bisa langsung lihat produk-produknya, product knowledge-nya. Kemudian tapi kalau mau daftar tetap hubungi Anda.
Jadi perusahaan cuma nyiapin aplikasi gratis buat Anda. Anda boleh share ke mitra-mitra Anda. Kemudian kalau mereka tertarik, daftarnya tetap lewat Anda. Jadi daftarnya nggak bisa di aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan cuma nyiapin kontennya saja. Nyiapin konten, nyiapin penjelasan produknya, nyiapin videonya, nyiapin audio trainingnya. Nah itu semuanya buat Anda. Menarik kan? Makanya nih kita dukung ya channel perusahaan ini biar makin maju ya. Subscribe, like, wajib semua mitra, wajib. Nah nanti pelan-pelan akan kami siapkan giveaway lah. Sekarang mah belum, karena belum tembus 12.000. Kemarin kan saya pernah bilang ya, nanti kalau tembus 12.000 kami kasih giveaway. Ya buat mitra-mitra, kasih hadiah ya. Sekarang baru subscribernya itu baru 11.000 sekian lah ya. Tembusin ya 12.000 lah ya, sambil kita persiapan nih banyak tentang persiapan online live streaming online dan banyak materi. Nah kita tembusin dulu 12.000 biar makin kenceng ya. Jadi teman-teman belajarnya enak, yang jauh-jauh, yang penting modalnya modal kuota aja, modal kuota ya, punya kuota, yang penting punya kuota ya. Ya udah bisa dia belajar ya. Jadi kalau leader-leader yang biaya operasionalnya cekak gitu ya, referensinya gampang. Ini kalau mau belajar gampang nih di channel ini nih ya, gitu teman-teman ya. Namanya kita kan kalau mau ngisi seminar keluar kota kan biayanya mahal ya. Nah makanya ini bagus nih, online marketing, kemudian podcast dari perusahaan, penjelasan produk, semuanya akan kita bikin online. Tenang aja ya. So, insya Allah semuanya didukung oleh mitra-mitra. Terima kasih buat Wantono Windy ya, kemudian Toto Soeharto, kemudian Panji Yanisti, Abdul Qadar, Fandi Muhammad, Toto Fubi, RLI Official ya, Agus Founder Optimis ya, Sunardi, Fidal Almahya ya, Toto. Kemudian Ari Setiadi, Abdul Qadar, Fauzi SE, Gregorius Kristianto. Pak Gregorius ini yang semalam ikut Zoom meeting ya Pak. Saya ingat namanya nih, Gregorius Kristianto. Kemudian Rizky Zulfikar, Asep Wawan Kosasih, Asep Arifin, Tamrin Naim ya. Kemudian ada lagi Ihsan ya, Pak Ihsan. Wah ini Pak Ihsan mah guru kita semua ya. Pak Ihsan ini salah satu penerima reward luxury ya. Ya hanya dengan lewat online ya Pak Ihsan ya. Nanti Pak Ihsan kita undang ya Pak Ihsan ke acara podcast yang di PTB. Siap ya Pak Ihsan? Pak Ihsan, kemudian Pak Dani Abdul Ghani ya. Insya Allah training online marketing yang besok dibawakan akan dibawakan oleh salah satu peraih luxury juga, namanya Bapak Asep Saifullah. Itu dari bawah tim leadernya Pak Tantan dan Pak Randu ya, yang akan membawakan materi tentang online marketing. Jadi kalau Pak Asep ini dia spesialisasinya di SEO. Jadi dia spesialisasinya memprogram website supaya booming nasional, kemudian selalu ada di trending 10 trending utama di Google. Kemudian setiap ada orang nyari di Google tentang bisnis eco-racing, pasti ketemunya website beliau dan timnya. Menarik kan? Kenapa? Yaitu ada ilmunya, namanya SEO gitu ya. Ada juga teman-teman yang online marketing yang spesialisasinya di Facebook. Ada yang pakai Facebook organik, teknik-teknik di Facebook, kemudian Facebook Ads dan sebagainya. Nanti kita akan undang lah semuanya. Pak Ihsan, siap nggak Pak Ihsan nih? Pak Ihsan kan main online juga ya sama timnya Pak Dani Abdul Ghani kayaknya. Nah nanti ya biar kita bisa cepat go internasional juga. Kan kalau kita mau menjangkau luar negeri harus bisa online marketing juga biar bagus. Kalau trendingnya bagus ya, promosinya bagus, ya nanti ke luar negerinya juga mudah. Tapi tetap belajar bahasa Inggris ya, biar nanti nggak pakai Google Translate terus kalau jawab pertanyaan ya, belajar bahasa Inggris insya Allah ya. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat berbuka puasa ya bagi teman-teman yang sudah berbuka. Terima kasih atas kebersamaannya kali ini. Insya Allah ya, nanti jadwalnya tidak akan presentasi terus kok, tenang aja ya. Pokoknya Anda ikuti aja terus ya, karena kita menyesuaikan, sedang kita progres. Insya Allah jadwal presentasi akan diselang-seling dengan jadwal training live streaming ya. Ya, terima kasih Pak Iksan, dikondisikan oleh Pak Dani Abdul Ghani. Oke, siap ya, disampaikan. Nanti akan kita undang pastinya ya leader-leader yang luar biasa ini ke podcast dari PT BES ya, yang akan kita siapkan nih. Kita lagi siapin soalnya ya. Mohon maaf PT BES juga agak kaget juga ya.
menyiapkan online marketing segala macamnya ini agak kaget juga, tapi insya Allah lah nggak mau kalah lah sama mitra-mitranya yang hebat kan. Mitra-mitranya udah duluan, mitra-mitranya udah online marketingnya udah jalan duluan, udah pada dapat ribet luxury nih. Makanya nanti yang udah dapat ribet luxury dari online marketing kita jadikan pembicara, bagi-bagi sedekah ilmu, siap ya? Nah, insya Allah nanti didukung lah semuanya ya. Nanti kita bantu boomingin channelnya lah Pak ya. Jadi Anda jadi pembicara di sini, nanti channel Anda kita promosikan ya, betul nggak? Pak Amir Maser siap juga kayaknya nih. Pak Amir Maser dan timnya sudah mulai main online ya, Best Amazing. Best Amazing timnya ya sudah mulai main online juga, sering mengadakan Zoom meeting online juga saya lihat. Bagus ya, ayo para mitra semuanya digerakkan online-nya, semangat terus, jangan kasih kendor. Saya doakan semuanya meraih luxury segera tahun ini ya, nggak pakai tapi insya Allah ya, insya Allah semuanya raih luxury tahun ini. Bismillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.